Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan membahas bab 10, yaitu mengenai hikmah sholat. Oke, perhatikan ya penjelasan dari Ustazah. Oke, hari ini kita akan belajar bab 10 mengenai hikmah ibadah sholat. Nah, kalian bisa buka halaman 91 ya. Oke, di sini ada pengertian dan tata cara sholat. Anak-anak yang pintar, tahukah kamu mengapa kita diwajibkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam? Ya, karena sholat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Hal ini digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang artinya, sholat itu tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat, ia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, ia telah meruntuhkan pondasi agama. Nah, sholat menurut bahasa berarti sholat menurut bahasa berarti mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga berarti doa untuk mendapatkan kebaikan. Menurut syariah, sholat adalah ibadah yang terdiri atas ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan mengangkat tangan, membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Oke, anak-anakku, tahukah kamu semua kapan diwajibkan sholat 5 waktu bagi umat Islam? Nah, bahwa sholat 5 waktu mulai diwajibkan pada malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, pada tahun ketiga sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, bagi laki-laki, sholat fardu lebih utama dilakukan secara berjamaah di masjid atau musola. Nah, di sini banyak kan yang sering sholat jamaah di masjid atau di musola. Nah, hakikatnya seperti harimau mudah menerkam domba yang terpisah dari kawannya. Jika domba berada dalam kawasan yang berjumlah banyak, maka seekor harimau tidak akan berani menerkamnya. Nah, begitu pula sholat fardu. Jika kita lakukan sendiri tanpa berjamaah, maka kita akan mudah terkena oleh godaan setan yang terngiang-ngiang dalam hati dan pikiran kita ketika kita sholat. Nah, godaan serta akan menjauhkan seorang hamba dari sholat yang khusyuk. Dengan berjamaah kita akan aman dan mendapatkan pahala yang sempurna. Nah, biasanya kalau kita sholat sendiri ada aja kan masalahnya, apa nanti jadi mikirnya yang aneh-aneh atau jadi mikirin sesuatu. Nah, itu ketika kita sholat sendiri, beda dengan kita sholat berjamaah. Nah, di sini ada, oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Wah, berarti di sini pahalanya digandakan menjadi 20 derajat ya. 27 derajat. Oke, 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sholat kita dipandang sah dan sempurna manakala dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, dan hal-hal yang disunahkan serta terlepas dari hal-hal yang membatalkan. Nah, agar sholat kita menjadi sah, salah satunya kita harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, mengetahui telah masuknya waktu sholat, misalnya zuhur pada pukul 12, asar pada pukul 15,
maghrib pada pukul 18 dan isya pada pukul 19 dan subuh pada pukul 4.30. Nah, yang kedua, suci badan, pakaian dan tempat sholat. Ketika suci dari hadas kecil dan hadas besar. Keempat, menutup aurat, dan kelima, menghadap kiblat. Oke. Kita lanjut ya. Di sini ada hikmah ibadah sholat. Anak-anak, siapa yang tahu hikmah sholat? Nah, sholat adalah salah satu ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa mengerjakan sholat adalah amal utama dan mengerjakan sholat adalah amal utama dan pertama sesudah syahadat dan menjadi bukti dari keimanan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menghendaki kita untuk bersyukur dan menyembahnya sebagai firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat. Nah, hikmah ibadah sholat sebagaimana Al-Quran menjelaskan amat besar pengaruhnya terhadap kesucian jiwa. Dengan sholat kita dapat menjauhkan perbuatan keji dan mungkar dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat buruk yang merusak kehidupan manusia. Nah, sebaliknya anak-anak, Al-Quran juga menyatakan bahwa jika kita meninggalkan dan melalaikan, kita akan terjerumus kepada kesesatan, menyebabkan kekal dalam neraka dan mendapatkan siksa yang amat pedih. Oleh karena itu, jika kewajiban sholat itu kita lakukan secara terus-menerus, maka sholat tersebut akan menjadi alat pendidik rohani kita yang sangat ampuh, memperbarui dan memelihara jiwa serta meningkatkan kesadaran jiwa anak-anak sekalian. Oke, anak-anakku sekalian, manakala sholat dikerjakan dengan kesadaran atau ketulusan tanpa pamrih dan bukan karena paksaan atau tekanan apapun, berarti kita telah memelihara rohani dan jasmani berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan sampai misalkan kamu disuruh sholat, ayo nak, sholat dulu. Ntar dulu bu, lagi main HP. Ntar dulu bu, lagi nonton TV. Nah, itu kalian berarti apa? Sholatnya dengan cara dipaksa kan ya? Kalau sholatnya dipaksa itu akan menjadi sia-sia. Lebih baik kita sholat dengan tulus, dengan ikhlas, dan kalau bisa harus tepat waktu. Nah, di sini efek keikhlasan ini akan membawa kesucian jasmani dan rohani sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat 49 yang artinya sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Quran surat Al-Ankabut. Oke, anak-anakku sekalian, sholat tidak hanya berarti sebagai rasa terima kasih kita terhadap nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Nah, sholat juga mempunyai dampak positif bagi siapa saja yang melakukannya. Dampak tersebut antara lain selalu terjalin hubungan kuat antara hamba dan penciptanya yang membawa kenikmatan, ketenangan, dan keberkahan. Dan juga keselamatan yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan diri dan pemahaman diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, melalui sholat akan tercipta hubungan yang amat dekat antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian akan terasa adanya pengawasan diri terhadap tindakan yang pada akhirnya akan memberikan ketenangan jiwa yang besar. Nah, sholat yang benar akan menjauhkan dari kelalaian yang dapat memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oke, sampai sini itu merupakan hikmah dari sholat. Nah, saya ingin jelaskan lagi ya.
ketika kita sudah besar, sudah kelas 3, kita harus sholat 5 waktu, sholat wajib. Nah, itu harus dilakukan. Jangan sampai kita terlena atau kita tidak sholat 5 waktu ya, karena sholat 5 waktu itu wajib. Barang siapa yang tidak mengerjakan akan mendapatkan dosa yang besar. Nah, untuk itu sholat juga bisa menjauhkan perbuatan keji dan mungkar. Nah, kita bisa yakin bahwa dengan kita sholat, hati kita, rohani kita, sikap kita akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, sampai sini ya penjelasan dari Ustazah. Oke, untuk itu Ustazah akan memberikan latihan soal halaman 95 bagian A dan B ya, 95 dan 96 bagian A dan B. Jika sudah selesai kalian bisa foto dan kirimkan ke WA Ustazah Lina ya. Oke, untuk itu tatkala kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.